Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Perkenalkan, nama Ibu Septia Rahmanur Khalifa dan bisa dipanggil dengan Ibu Tia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan menunjuk satu anak untuk memimpin berdoa ya. Ayo Yumna, silahkan memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu ya. Baik, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Hari ini kita akan mempelajari tematik 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran dan manfaat pembelajaran ini adalah 1. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat membandingkan bentuk pola irama dan dapat membuat pola irama dengan benar. 2. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat menuliskan dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini, siswa dapat menuliskan secara urut lambang bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anis Fajar Fitrianti. Kepada Ibu Anis dipersilahkan. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya kalian baik-baik saja ya. Baiklah, di sini Ibu Anis akan menjelaskan tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 pembelajaran 1. Yaitu kita di sini akan belajar tentang mengenal makhluk hidup. Baik, mari kita lanjutkan anak-anak. Makhluk hidup di sekitar kita ada banyak sekali. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu, ada yang tahu? Mari kita bahas. Baik anak-anak, cicak adalah salah satu makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan secara bersama-sama lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Perhatikan syair lagu berikut ini. Nah, untuk lagu yang diberi tanda persegi maka dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk lagu yang diberi tanda persegi panjang maka dinyanyikan panjang. Jadi, dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek dan ada nada yang dinyanyikan panjang. Seperti itu ya anak-anak. Di sini kita bisa melihat ada cicak. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya yaitu nyamuk. Cicak bernapas dengan paru-paru. Kakinya terdapat bantalan perekat yang dinamakan spatula. Ya, spatula itu yang digunakan untuk merayap di dinding agar dia tidak terpeleset. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada ikan. Ya, ciri-ciri dari ikan yaitu ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok ke arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya yaitu cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Kalian ada yang tahu insang letaknya di mana? Ya, letaknya di dekat tenggorokan istri ya. Ikan berkembang biak dengan cara
bertelur. Dapat disimpulkan ya teman-teman, adik-adik, dan kawan-kawan semua. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita ketahui yaitu 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Berkembang biak. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Membutuhkan makan dan minum. Dan 6. Yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Sesudah kita melihat persamaan ikan dan cicak tersebut, yaitu kita bisa simpulkan persamaannya yaitu sama-sama cara berkembang biaknya. Ya, keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, satu jenis ikan saja yaitu ikan emas. Dia sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Begitu ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, jadi itu tadi materi tentang pertumbuhan. Baik, perkenalkan nama Ibu Amalia Prinurida, bisa dipanggil Ibu Amalia. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi matematika. Yang pertama mengenai pengertian bilangan cacah, yang kedua mengenai nama-nama lambang bilangan cacah, yang ketiga mengenai nilai tempat bilangan cacah, dan yang terakhir cara mengurutkan bilangan cacah. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian bilangan cacah. Siapa di sini yang tahu apa itu bilangan cacah? Angkat tangan. Ya, Dimas silahkan. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang anggotanya tidak negatif dan dimulai dengan angka 0, lalu dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama lambang bilangan cacah. Di sini siapa yang tahu nama lambang bilangan cacah ada berapa? Angkat tangan. Yuk, Ani silahkan. Ada 5, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, nama lambang dari bilangan cacah itu ada 5. Yang pertama satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga ratusan, yang keempat ribuan, dan yang kelima 10.000-an. Yang pertama yaitu satuan. Satuan adalah bilangan yang memiliki satu angka. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua yaitu puluhan. Puluhan adalah bilangan yang memiliki 2 angka. Misalnya 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ratusan. Ratusan adalah bilangan yang memiliki 3 angka. Misalnya 100, 200, 300, 400, 500, dan seterusnya. Yang keempat yaitu ribuan. Ribuan adalah bilangan yang memiliki 4 angka. Misalnya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan seterusnya. Yang kelima yaitu 10.000-an. 10.000-an adalah bilangan yang memiliki 5 angka. Misalnya 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, dan seterusnya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan pasti dimulai dari angka yang paling belakang. Contohnya misalnya ada angka 7.654.000. Jadi angka 4 itu termasuk satuan, angka 5 termasuk puluhan, angka 6 termasuk ratusan, dan angka 7 termasuk ribuan. Contoh yang kedua, di samping ini ada angka 1.234.000. Jadi, angka 4 termasuk satuan, angka 3 termasuk puluhan, angka 2 termasuk ratusan, dan angka 1 termasuk ribuan. Yang keempat, kita akan belajar mengenai cara mengurutkan bilangan cacah.
Yang pertama, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Misalnya, di samping ini ada angka 1000, 4000, 3000, 2000, dan 5000. Siapa di sini yang bisa mengurutkan? Iya, benar sekali. Jadi, urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu 5000, 4000, 3000, 2000, dan 1000 yang terakhir. Caranya, kita lihat dulu ribuannya. Kalau ribuannya beda, berarti kita cari angka yang terbesar. Caranya yang pertama yaitu kita cari dulu ribuannya. Apakah ribuannya sama atau beda? Misalnya, kalau sama, kita cari ratusannya. Kita cari yang paling besar, lalu kita urutkan. Sedangkan kalau ribuannya berbeda, berarti kita tinggal mengurutkan dari angka yang besar ke yang kecil. Selanjutnya, cara mengurutkan bilangan terkecil hingga terbesar. Caranya sama seperti mengurutkan bilangan terbesar hingga terkecil tadi. Bedanya, kita cari angka yang paling kecil dulu dari depan. Lalu kita urutkan ke belakang. Contohnya misalnya di samping ada angka 1000, 5000, 4000, 2000, dan 3000. Kita cari dulu ribuannya sama atau beda angkanya. Kan beda-beda, berarti kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jawabannya yaitu 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Kemudian di samping ini adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian pahami. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai berenang. Dari lubuk hati Ibu yang paling dalam, saya cukupkan pembelajaran hari ini dengan sebuah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.